Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan dan nyatakan setiap syukur kita. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Engkau Raja yang mulia, termegah, pujian ku berikan. Engkau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan aku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan aku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan aku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk nafas hidup buat setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita kembali untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kuasa daripada Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Mari kita arahkan setiap hati kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu mengenai pribadi ketiga dari Allah adalah Allah Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Allah adalah Allah Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi berkaitan dengan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, tentunya sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk kita menerima akan anugerah daripada Tuhan, maka Roh Kudus inilah yang akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita ini dapat hidup, untuk kita mentaati akan seluruh kemauan daripada Tuhan kita. Ya. Jadi tanpa kuasa daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tentunya hidup kita ini akan terasa kosong, ya. Hidup kita ini akan terasa hampa Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada kuasa yang mampu dan menyanggupkan setiap kita untuk kita melakukan akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Adapun Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami kuasa daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, pastinya hidup kita ini harus memenuhi persyaratan daripada Tuhan, ya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita ini harus selaras dan sesuai dengan kehendak daripada hati Tuhan. Kalau di dalam Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-31, bahwa Nabi Yesaya berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan dan kuasanya itu akan mendapatkan kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara, ya. Daripada Tuhan itu ada kekuatan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu kuasa daripada Roh Kudus yang dialirkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya. Jadi ada dua janji yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama dari Yesaya 40 ayat 31 dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Yang kedua, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, ya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita merasa bahwa kita lelah, kita capek melewati setiap kehidupan kita. Mungkin setiap permasalahan demi permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita sudah mungkin kali berdoa kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya masalah itu terus datang dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah kuncinya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan dan kuasanya itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara itu sudah ada kekuatan daripada Tuhan, ya. Permasalahannya adalah kita mau mengaktifkan kuasa Roh Kudus atau tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana cara kita mengaktifkan kuasa daripada Roh Kudus? Adalah kita percaya kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita membatasi kuasa daripada Tuhan, yaitu dengan cara memberikan kuasa Roh Kudusnya di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, yaitu perumpamaan seorang anak yang hilang Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang ini ya, itu dapat kita kaitkan kita dengan kuasa daripada Roh Kudus ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita membatasi kuasa Roh Kudus untuk dapat bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara tentang perumpamaan anak yang hilang ini, bagaimana ya yang awalnya anak ini pergi dari rumah menghabiskan atau menghambur-hamburkan harta kekayaan dari orang tuanya. Tetapi ketika dia sadar Bapak Ibu Saudara bahwa hidupnya itu susah, hidupnya serba kekurangan, tetapi yang ia lakukan adalah ia kembali pulang ke rumah bapaknya Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita sudah lelah, mungkin beban kehidupan yang kita miliki itu berat di dalam pundak kita Bapak Ibu Saudara. Mari taruh Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara ada kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk kita menerima kekuatan yang baru. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi setiap kehidupan kita, alasan mengapa Roh Kudus itu mengangkat kita ke tempat yang tinggi? Karena kerinduan hati daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, posisi kita ini adalah seperti burung Raja Wali Bapak Ibu Saudara ya, yang kita naik terbang tinggi dan tidak akan pernah turun. Karena itulah janji setia daripada Tuhan kita. Dan bahkan Tuhan berjanji ia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk memampukan kita untuk kita naik di hadapan Tuhan. 3 alasan mengapa Roh Kudus mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Poin pertama, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk kita menjadi anak-anak daripada Allah. Jadi Roh Kudus itu diberikan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita dimampukan menjadi anak-anak Allah di surga. Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Firman Tuhan dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi poin pertama Bapak Ibu Saudara, mengapa Roh Kudus itu mengangkat kita ke tempat yang tinggi? Poin yang pertama, karena Roh Kudus ingin memberikan kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menjadi anak-anak yang biasa Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini adalah anak-anak yang diberi kuasa, diberi otoritas daripada Tuhan untuk kita mampu mengalahkan setiap sakit penyakit, setiap badai persoalan, setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, sayap kita ini tidak bisa membuat kita naik terbang tinggi Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena masih ada ketakutan, masih ada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan ya. Jadi inilah yang seringkali menghambat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Roh Kudus itu diberikan di dalam setiap kehidupan kita, dan bagaimana kuasa daripada Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam Yesaya 40 ayat 31 ya, kita mau menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita melakukan perkara-perkara yang heran bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan yaitu membuat kita lebih daripada pemenang, bukan sebagai orang yang kalah Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini, poin pertama, alasan mengapa Roh Kudus itu mengangkat kita ke tempat yang tinggi, alasannya adalah untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang menerima kuasa daripada Tuhan. Lalu poin yang kedua, alasan mengapa Roh Kudus itu mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita menjadi saksi daripada Tuhan ya. Jadi inilah hal mendasar dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita diselamatkan untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya,
inilah harga yang harus kita bayar dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima anugerah daripada Tuhan, maka kita juga harus membagikan anugerah itu kepada orang-orang lain, mereka yang belum mengenal akan kasih daripada Tuhan. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita punya ketika kita sudah ditebus dan dibeli oleh Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup kita ini sudah sepenuhnya milik daripada Tuhan. Kita sudah tidak mempunyai hak atas setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menjadi saksi daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ada ketakutan, jangan pernah ada ketidakpercayaan akan pertolongan daripada Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita percaya akan kuasa Roh Kudus, maka penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun atas setiap kehidupan kita. Jadi kita mau buka setiap hati kita untuk kita menerima akan kuasa daripada Roh Kudus, untuk kita melakukan perkara-perkara yang heran, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan Tuhan kita. Jadi memang penting Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini bukan hanya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan saja, tetapi bahwa kehidupan kita ini juga harus dapat menjadi garam dan terang dunia Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi memang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita hanya menerima berkat daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau untuk kita melakukan apa yang harus kita kerjakan, maka sepertinya Bapak Ibu Saudara, ini kita hanya memaksa Tuhan untuk kita memberkati kehidupan kita. Padahal kita tidak mau melakukan apa yang disuruh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ingin dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus, maka kita harus mau hidup dan melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 19, ketika kita kembali untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menerima kuasa dan kita akan mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita fasih di dalam berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, memang bahasa roh itu adalah salah satu tanda hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita ingin lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita juga dapat menjadi saksi daripada Tuhan untuk memenangkan dan menjangkau akan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan kita lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang kita miliki ini adalah sepenuhnya milik daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sudah menjanjikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi bagaimana Roh Kudus itu dapat bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus tinggal di dalam kota Tuhan, yaitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita hidup di dalam jalan-jalan kebenaran daripada Tuhan, maka niscaya kuasa dan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran-Mu Bapa. Kau berjanji akan memberikan dan memampukan setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan sudah memberikan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberanikan setiap hidup kami menjadi alat dan saksi-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Kau urapi, penuhi, bahkan berkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang sudah mengikuti doa pagi online pada pagi hari ini. Terus kerjakan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu, bahkan rancangan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, sehingga niscaya kehidupan kami akan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.